Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maimunah, NIM 2, Indah Putri Pratini, NIM 20, Nusdiatul Ilmanawati, NIM 21, dan Roisatul Izzah, NIM 34, yang akan memaparkan pembahasan mengenai simulation based computer atau dikenal dengan simulasi berbasis komputer. Yang pertama, saya, Rusdiatul Ilmanawati, akan memaparkan mengenai pengertian model simulasi. Model simulasi ini pada dasarnya adalah suatu bentuk model sistematis yang bersifat deskriptif atau prediktif. Pada model simulasi ini, pembelajaran dengan menggunakan suatu tiruan yang bertujuan untuk memahami tentang suatu konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ake pada tahun 2006 bahwa pembelajaran berbasis komputer, model simulasi ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan bantuan program komputer. Secara umum, pembelajaran berbasis komputer disebut sebagai Computer Based Instruction atau CBI. Menurut Smaldino dalam kutipan Jaya Hendra dan kawan-kawan, terdapat dua tipe aplikasi Computer Based Instruction atau CBI, yaitu Computer Assisted Instruction atau CAI dan Computer Managed Instruction atau CMI. Computer Assisted Instruction atau CAI adalah pembelajaran berbantuan komputer dan istilah yang sempit untuk aktivitas latihan, praktek, tutorial, atau simulasi yang ditawarkan oleh programnya sendiri, atau dapat juga sebagai suplemen pada pembelajaran konvensional yang diarahkan oleh guru. Sedangkan CBI, model simulasi yang menitik beratkan pada cara penyampaian fakta-fakta, konsep-konsep, atau tata cara melalui paparan teks dan grafik yang diikuti dengan soal-soal. Simulasi juga dapat melibatkan berupa gambar, model-model sesuatu pembahasan, sistem, proses, atau situasi di mana fakta-fakta tertentu dapat ditentukan dan digunakan serta hasilnya dapat diperhatikan. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari simulasi berbasis komputer ini dapat melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar, dan memberikan motivasi belajar pada siswa. Contoh simulasi komputer ini antara lain seperti simulasi terbang atau flight simulation, simulasi sistem ekonomi makro, simulasi sistem perbankan, dan yang lainnya. Simulasi berbasis komputer ini adalah teknik yang paling mudah untuk mengajarkan tentang beberapa aspek dengan cara meniru dan mereplikasikannya. Selanjutnya yaitu mengenai model-model simulasi berbasis komputer. Sebelum membahas mengenai macam-macam model simulasi berbasis komputer ini, perlu diketahui bahwa penggunaan model belajar simulasi berbasis komputer merupakan tahapan yang sesuai guna untuk meningkatkan hasil belajar, khususnya mengaitkan pembelajaran dengan komputer. Simulasi yang bertindak sebagai fasilitator dalam pembentukan model mental
Model simulasi adalah salah satu bentuk adanya strategi pembelajaran dengan tujuan memberikan pengalaman belajar secara konkret melalui penciptaan tiruan dalam bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa risiko. Model-model simulasi berbasis komputer ini, menurut Alexis S.M. dan Troplis S., terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu simulasi fisik, simulasi proses, simulasi prosedural, dan simulasi situasional. Yang pertama, simulasi fisik. Pada simulasi fisik ini, objek atau fenomena fisik yang ditampilkan di layar memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajarinya. Melalui simulasi fisik, siswa dapat menyelesaikan suatu masalah atau percobaan lebih cepat daripada yang dilakukan di pembelajaran pada biasanya. Yang kedua, mengenai simulasi proses. Simulasi proses ini digunakan untuk memberi informasi kepada siswa tentang suatu proses atau konsep yang tidak memanifestasikan dirinya secara nyata. Kemudian yang ketiga, yaitu simulasi prosedural, di mana untuk mengerjakan urutannya, tindakannya memerlukan suatu prosedur. Yang keempat, yaitu mengenai simulasi situasional, yang artinya pada program ini, murid diberikan situasi mengenai masalah dan meminta kepada mereka untuk memberikan tanggapannya. Karakteristik model simulasi. Menurut Riana dan Asra dalam kutipan Jaya Hendra dan kawan-kawannya, bahwa model simulasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat proses bekerjanya sesuatu alat penciptaan produk tertentu. Kedua, terdiri dari prosedur dalam bentuk sistem tertentu. Ketiga, mempelajari cara menggunakan alat, prosedur, dan langkah-langkah tertentu. Yang keempat, bertujuan untuk membuktikan sesuatu melalui proses eksperimen. Kelima, memperagakan dan menunjukkan simulasi secara berurutan. Yang keenam, berupa analisis, sintesis, dan aplikasi. Yang ketujuh, memerlukan proses pengamatan yang cermat. 8. Menekankan pada pencapaian aspek afektif dan psikomotor. Dan yang terakhir, menuntut evaluasi praktek dan pengamatan. Pada 9 poin tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang menjadi syarat penggunaan media pembelajaran berbasis komputer model simulasi ini, di mana hal ini dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan pembelajarannya kepada siswa, sehingga pembelajarannya menjadi menarik dan menyenangkan dan membuat siswa termotivasi dalam belajarnya. Ya, selanjutnya saya Maimunah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi model simulasi. Pada perencanaan produksi model simulasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP. Contoh bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran model simulasi sama dengan contoh pada model drill atau tutorial pada bab sebelumnya. Yang kedua, perencanaan program simulasi dengan membuat garis besar perencanaan media berbasis komputer. Yang ketiga itu flowchart, program pembelajaran simulasi. Keempat itu storyboard program pembelajaran simulasi. Yang kelima, memproduksi program pembelajaran komputer berbasis simulasi sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam membuat atau perencanaan produksi model simulasi ada beberapa langkah. Adapun langkah yang dilakukan dalam pembuatan produksi yaitu 1. Menggunakan judul program yang menarik.
Yang kedua, memperhatikan objektivitas penyajian seperti tujuan umum dan tujuan khusus. Yang ketiga, memperhatikan petunjuk pengoperasian. Yang keempat, menyajikan informasi berupa visual, contohnya seperti pembuatan grafik. Dan ini merupakan contoh simulasi flowchart dalam pelaksanaan simulasi. Untuk menuangkan dialog ke dalam program dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan pembuatan rancangan dalam bentuk bagan alur atau flowchart, baik berupa gambaran umum maupun dalam bentuk sedikit lebih rinci namun tidak terlalu mendalam. Nah, kali ini contoh yang digunakan itu menggunakan flowchart sebagai berikut. Ini gambarnya. Terus di sini ada tahapan dalam melakukan simulasi menggunakan flowchart sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan yaitu berisi tentang penyajian dalam mengantarkan materi dan pada flowchart biasanya dapat ditunjukkan dengan kata start. Yang kedua, penyajian informasi dapat berupa penjelasan materi yang akan dipaparkan. Biasanya dapat ditunjukkan dengan kata simulasi 1 dan simulasi 2 dan seterusnya. Ketiga, penutup, yaitu berisi pesan yang melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya atau dikenal dengan istilah feedback. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan pengalaman nyata pada peserta didik melalui peniruan suasana. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Indah Putri Pratiwi, NIM 180611000020 dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan atau biasanya kita kenal dengan introduction. Dan tahapan yang kedua adalah penyajian informasi atau presentation of information. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu, di mana bagian pendahuluan ini memuat 3 hal. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai judul program atau biasanya kita kenal dengan title pick. Dalam program simulasi, biasanya itu diawali dengan adanya suatu tampilan, judul, yang biasanya itu menarik perhatian siswa. Jadi, program ini sangatlah penting menjadi suatu bagian dalam memberikan suatu informasi kepada siswa mengenai apa yang akan dipelajari dan apa yang akan disajikan dalam program simulasi. Untuk yang kedua adalah tujuan penyajian atau biasanya dikenal dengan presentation of objective, di mana pada bagian ini itu menyajikan suatu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus dari materi program yang dirancang. Dan yang ketiga adalah petunjuk atau biasanya dikenal dengan direction, di mana di dalamnya terdapat pemberian informasi mengenai cara menggunakan program yang dibuat, program yang diusahakan dengan tujuan agar siswa mampu mengoperasikan program tersebut, seperti itu. Untuk bagian yang kedua atau langkah kedua yaitu penyajian informasi atau dikenal dengan presentation of information. Terdapat 6 bagian. Untuk penjelasannya, untuk yang pertama adalah model penyajian atau simulasi. Nah, ini merupakan suatu penyajian informasi mengenai materi yang dibuat terkait dengan model umum dari suatu adanya penyajian informasi yang biasanya itu menggunakan informasi secara visual. Nah, biasanya itu berupa teks, audio, gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. Selanjutnya ada panjang teks penyajian atau length of text presentation. Nah, pada hal ini itu panjang teks dalam program itu harus dibuat benar-benar diperhatikan ya pembuatannya. Sebab akan mempengaruhi indeks kualitas yang akan dibuat setiap presentasi dan harus dibuat sesingkat mungkin guna memberikan suatu frekuensi yang melibatkan interaksi siswa. Alasan lainnya itu guna memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor untuk penyajiannya. Untuk yang ketiga adalah grafik dan animasi.
Dalam suatu pembuatan grafik dan animasi dalam suatu pemrograman itu biasanya ditunjukkan untuk menambah pemahaman terhadap penguasaan materi dan fokus informasi yang disajikan. Grafik ini sebenarnya merupakan suatu bentuk informasi mengenai analogi, mnemonik, dan sebagai suatu isyarat. Grafik dan animasi yang efektif itu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap penguasaan materi yang dipelajari. Selanjutnya ada warna dan penggunaannya. Penggunaan warna itu sangatlah berhubungan dengan presentasi grafik, seperti halnya grafik yang terdapat pada warna yang digunakan secara efektif dalam suatu sistem pembelajaran. Penggunaan warna itu biasanya kita dapat menyesuaikan agar berguna dan memikat perhatian siswa, sehingga siswa itu dapat terfokuskan terhadap materi pembelajaran. Warna ini biasanya itu berfungsi sebagai suatu acuan, namun itu sebagai bagian yang harus diutamakan dalam proses pembelajaran. Jadi penggunaannya itu warna itu harus memperhatikan suatu program tutorial dan harus memperhatikan berbagai macam kekontrasan, di mana kekontrasan ini menyangkut hal tentang latar belakang dengan gambar atau font yang disesuaikan atau digunakan. Tujuannya sendiri itu akan mewujudkan atau menciptakan suatu keharmonisan dan kesesuaian warna seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan acuan. Dalam hal ini harus memperhatikan suatu petunjuk yang berfungsi untuk memandu siswa dengan memberikan suatu arahan mengenai apa yang akan dilakukan oleh siswa. Untuk yang terakhir adalah penutup atau closing, di mana bagian ini dilengkapi dengan adanya suatu ringkasan mengenai informasi pembelajaran. Biasanya tuh ringkasannya itu berupa poin-poin utama, terus mengandung sebuah paragraf dengan tujuan pembelajaran. Nah, jika programnya sudah mengumpulkan tentang seluruh data kemampuan hasil belajar siswa, itu maka kita tuh harus merekomendasikan untuk pembelajaran selanjutnya tuh seperti apa, seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan simulasi berbasis komputer. Dalam menerapkannya, pastinya kita akan diberikan suatu keuntungan atau dampak positif di dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan bermanfaat bagi kita sendiri. Adapun di antaranya, yang pertama yaitu menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Maksudnya di sini adalah pada model simulasi ini biasanya siswa itu dapat memilih berbagai jenis pembelajaran seperti kategori yang mereka inginkan, di mana mereka itu dapat memanfaatkan kategori yang akan disesuaikan dengan berbagai macam pembelajaran, seperti halnya pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran ini biasanya siswa itu menampilkan berbagai macam cara agar mempermudah pemahaman dalam menguasai pengetahuannya, seperti halnya melalui flowchart, di mana flowchart ini merupakan suatu bagan atau diagram di mana itu tujuannya untuk mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran. Jadi uraiannya itu lebih rinci dan siswa itu akan memahami letak atau pembelajaran yang akan diajarkan seperti itu. Yang kedua adalah menyediakan pemaparan materi yang menarik bagi siswa. Maksudnya di sini itu siswa itu akan merasa lebih tertarik pada pembelajaran. Apabila materi yang dipaparkan itu bersifat baru, terus apabila terdapat audio dan visual, akan menambah suatu pemahaman yang lebih signifikan terhadap siswa, sehingga siswa itu akan lebih tertarik dan berminat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti itu, dan mereka itu cenderung memiliki antusias sendiri. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Pada hal ini, siswa itu akan mengetahui lebih luas dan mendetail mengenai materi apa saja yang akan disampaikan dan akan meningkatkan pola berpikir kritis dalam mengatasi suatu pembelajaran. Sebab pembelajaran itu merupakan suatu kebutuhan di mana siswa itu akan mengembangkan pemahamannya sendiri. Untuk yang keempat, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Pada hal ini, siswa itu akan mulai tertarik dengan hal yang biasanya itu bersifat baru adanya, terus biasanya mereka yang belum mengerti atau belum tahu, mereka tuh akan bersifat lebih terbuka, sehingga pembelajarannya itu terasa menyenangkan dan akan menumbuhkan keinginan tersendiri
oleh siswa dalam memotivasi kegiatan pembelajarannya. Jadi siswa itu lebih merasa senang atau termotivasi untuk lebih meningkatkan atau giat saat melakukan aktivitas belajar seperti itu. Selanjutnya adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui adanya suatu penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Maksudnya hal ini yaitu siswa itu akan merasa lebih senang apabila tuh belajar dengan menyajikan pengalaman yang nyata. Jadi pengalaman itu sangatlah dibutuhkan oleh siswa. Namun karena adanya keterbatasan mengenai ruang dan waktu, maka terkadang pembelajaran itu tidak dapat diterapkan secara langsung. Dan biasanya itu akan terkendala. Biasanya kalau penerapan model secara konvensional itu kan tidak memungkinkan menghadirkan medianya atau pembelajarannya itu secara langsung. Jadi kalau melalui suatu model simulasi ini, siswa akan belajar mengenai hal-hal yang diamatinya, seperti mereka bisa melihat proses mengenai pembelajaran rantai makanan. Nah, pada pembelajaran rantai makanan ini akan menunjukkan berbagai macam aktivitas makan-memakan, di mana siswa itu akan memperhatikan adanya bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, dan lain-lain. Dengan ini, guru itu akan menghadirkan berbagai macam solusi terhadap suatu keterbatasan yang biasanya bersifat tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga akan mempermudah suatu pemahaman siswa dalam menangkap pembelajaran, seperti melalui adanya suatu video pembelajaran yang berbasis simulasi seperti itu. Untuk yang tahapan selanjutnya yaitu mengimplementasikan kondisi real ke dalam model untuk dianalisis. Maksudnya itu kita dapat menerapkan berbagai macam cara mengenai pengetahuan dan pengalaman. Terus itu tuh biasanya disajikan melalui berbagai macam sarana komputer dalam dunia nyatanya. Jadi siswa itu akan dapat menganalisis dengan kehidupan yang terjadi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah membantu dalam proses pengembangan dan menghemat waktu biaya. Maksudnya di sini yaitu siswa akan lebih efektif dan efisien sebab semuanya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan menghemat tenaga juga, terus menghemat waktu dan lain sebagainya, sehingga juga pengeluaran biaya itu bisa disesuaikan dan tidak perlu menghabiskan biaya yang banyak agar dapat mengembangkan suatu pembelajaran yang maksimal seperti itu. Selain mempelajari mengenai kelebihannya, kita perlu mengetahui berbagai macam kelemahan simulasi berbasis komputer. Jadi, adapun di antaranya yaitu hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil saja. Hal ini merupakan suatu permasalahan di mana penyediaan jumlah komputer itu terbatas di setiap sekolah atau yang dimiliki oleh siswa. Jadi pembelajarannya itu biasanya dilakukan hanya dalam bentuk kelompok kecil saja, tidak langsung besar, sebab siswa itu harus mempraktekkan sendiri dan memahami sendiri. Jika dilakukan dengan menggunakan kelompok besar, maka hanya salah satu siswa saja yang dapat mempraktekannya seperti itu. Jadi tidak akan efektif. Untuk yang kedua, jika tampilan fisik pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam artian atau kutipan, siswa akan cepat bosan. Memang ini merupakan suatu alasan di mana akan terjadi suatu permasalahan jika tidak menggunakan suatu metode atau pembelajaran simulasi yang tidak efektif. Jadi kita harus merancangnya semenarik mungkin agar siswa itu tidak merasakan hal-hal yang sama. Jadi hal-hal yang lama seperti yang ada di buku pembelajaran itu biasanya harus dikombinasikan atau diinovasikan agar siswa itu dapat lebih menangkap ilmu pengetahuan dan juga termotivasi untuk menggunakan komputer. Jadi harus bersifat baru sehingga siswa itu akan ingin tahu bagaimana sih cara penerapannya seperti itu. Guna menghindari seperti itu, perbaikilah tampilan fisik dalam pembelajaran dan rancanglah pembelajaran dengan sekreatif mungkin dan tampilan yang bagus atau sebagus mungkin agar pembelajaran simulasi itu dapat berjalan dengan baik.
Terus guru yang tidak memahami aplikasi program komputer atau tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer, maka harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer. Nah, biasanya itu alasannya itu karena rendahnya pengalaman, terus pelatihan, dan penguasaan mengenai teknologi dan informasi dan juga komunikasi atau TIK. Sebab guru itu hanya sebagian orang saja yang memahami pengetahuan atau pelatihan yang lebih mendalam. Jadi rendahnya pengetahuan dan pelatihan itu membuat permasalahan mengenai lemahnya simulasi berbasis komputer sehingga siswa itu tidak memiliki ilmu yang berkembang karena gurunya itu masih berpatokan pada ahli atau program komputer grafis yang merancangnya dan kurangnya penguasaan dalam pengaplikasiannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, yang pertama di sini yang dimaksud dengan berorientasi pada tujuan pembelajaran yaitu dalam pengembangan suatu pembelajaran yang berbasis komputer, sebuah lembaga harus berorientasi pada tujuan dari pembelajaran itu sendiri, baik secara standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Dalam bentuk apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan dalam dunia pendidikan, baik itu secara drill, tutorial, simulasi, atau games, harus tetap berpacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran berbasis individual merupakan pembelajaran yang mampu memberikan suatu keleluasan atau kebebasan pada peserta didik dalam menggunakan waktu dan program pembelajaran yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sistem pembelajaran ini menekankan pada peserta didik agar mampu belajar dengan baik dan mampu menyelesaikan konten pembelajaran dengan tepat waktu. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Bersifat individual, maka pembelajaran ini itu menuntut siswa agar belajar secara mandiri dan guru berperan hanya sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman siswa dikemas dalam sebuah program yang mana mereka mengajarkan secara mandiri di komputer masing-masing, serta peserta didik bisa melakukannya di sekolah ataupun di rumah sendiri. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer diharapkan seluruh peserta didik mampu menyelesaikan semua pengalaman belajar yang telah dikemas dalam sebuah program pembelajaran yang berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan latihan atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Apabila siswa salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer akan memberikan umpan balik bahwa jawaban yang diberikan salah, sehingga peserta didik harus kembali pada materi yang belum dipahami, sampai bisa dipahami dengan baik. Pada program akan ditampilkan skor atau nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Bagi peserta didik yang belum memenuhi standar KKM, maka peserta didik tidak dapat keluar dari program tersebut sehingga wajib untuk mengulang dari awal dan mengerjakan kembali latihan soal yang sebelumnya dengan menekan tombol back atau kembali. Jadi, peserta didik ditekankan agar dapat menguasai materi secara utuh dan tuntas sehingga hasil yang dicapai maksimal dan waktunya tidak dibatasi karena sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya faktor-faktor simulasi. Nah, faktor-faktor simulasi ini ada 3, yaitu pengenalan, presentasi, dan interaksi penyelesaian simulasi. Faktor-faktor ini menurut aliran yang mendasari simulasi ditunjukkan pada
Praga 410, pada kedua metodologi sebelumnya ada pendahuluan diikuti dengan siklus yang berulang. Untuk setiap siklus yang terjadi seperti disajikan sebuah adegan, lalu siswa dituntut untuk bereaksi. Setelah siswa bereaksi, maka sistem merubah tanggapan sebagai tindakan. Bergantung pada sifat stimulus, siklus dapat terjadi berulang dan jarang. Siklus yang terjadi sangat sering, seperti dalam simulasi penerbangan. Siklus yang dapat terjadi jarang, seperti simulasi proses di mana siklus dapat terjadi hanya sekali setelah siswa memilih parameter awal, seperti tutorial dan latihan. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih.